Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meilan Adisti Ridwantika dari Prodi Akuntansi Perpajakan NPM 20755051. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan akhlak, moral, dan etika. Juga tentang apakah akhlak bisa dibentuk dan apa saja alasannya. Persamaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak berasal dari kata huluk yang artinya perang atau tabiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kemudian moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti adat kebiasaan. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat. Dan etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai sesuatu masyarakat tertentu. Jadi, dapat diartikan persamaan akhlak, moral, dan etika yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia. Seseorang yang berkelakuan baik seringkali disebut sebagai seseorang yang berakhlak, bermoral, dan beretika. Dan sebaliknya, seseorang yang berperilaku buruk disebut seseorang yang tidak berakhlak, bermoral, dan beretika. Perbedaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak, moral, dan etika, perbedaannya terletak pada sumber yang dijadikan patokannya. Pertama, ilmu akhlak, di mana dalam menilai perbuatan manusia dengan tolak ukur ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan moral, dengan adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat. Dan etika, dengan pertimbangan akal pikiran. Perbedaan lain antara etika dan moral yaitu terlihat pada sifat dan kawasan pembahasannya. Etika lebih banyak bersifat teoritis, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral bersifat lokal dan individual. Kemudian, apakah akhlak bisa dibentuk? Tentu saja bisa. Menurut Al-Ghazali, akhlak bisa diubah dan diperbaiki, karena jiwa manusia diciptakan sempurna, atau lebih tepatnya dalam proses menjadi sempurna. Oleh sebab itu, dia selalu terbuka dan mampu menerima usaha pembaruan serta perbaikan. Perbaikan tersebut harus dilakukan melalui pendidikan dan pembinaan pada sikap dan perilaku konstruktif. Contohnya, sifat bodoh harus diubah dengan semangat menuntut ilmu, dan rakus diubah dengan puasa. Proses perubahan ini tentu tidak bisa secara instan, tetapi membutuhkan waktu, perjuangan, dan kesabaran yang tinggi. Ibnu Maskawai mengusulkan metode perbaikan akhlak melalui 5 cara. Pertama, mencari teman yang baik. Karena teman juga dapat mempengaruhi akhlak kita. Apabila kita berteman dengan seseorang yang berakhlak baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang bergantung pada keyakinan temannya, maka hendaknya kalian berhati-hati dengan siapa kalian berteman." Kedua, olah pikir. Yang ketiga, menjaga kesucian kehormatan diri dengan tidak mengikuti dorongan nafsu. Untuk memiliki akhlak yang baik, kita harus menahan nafsu dari perbuatan yang tidak baik. Yang keempat, menjaga konsisten antara rencana baik dan tindakan. Yang kelima, meningkatkan kualitas diri dengan mempelajari kelemahan-kelemahan diri. Perbaikan akhlak juga memerlukan komitmen yang tinggi untuk selalu berpihak kepada yang baik dan yang benar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.